mungkin bagi petani di sekitar sini khususnya yang menanam semangka, hanya khusus semangka, itu lahan pinggirnya masih bisa dimanfaatkan untuk melon. Jadi bisa menambah hasil karena tanaman antara melon dan semangka sejenis. Jadi dalam memelihara juga tidak ada perbedaan, tapi bisa nambah hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sam. Ini kebetulan saya warga dari Desa Cipengsari, Dusun Petugan, dan saya selama ini juga petani. Di sini saya sebagai petani Polowijo, semangka dan melon. Kurang lebih kita sebenarnya 4 tahun, tapi kita cuman kadang-kadang nunggu-nunggu saat musim. Misalnya mau lebaran atau apa, jadi tidak terus tiap habis panen kita garap lagi untuk semangka dan melon, bukan, tapi kita nunggu-nunggu momen tertentu. Ya, untuk semangka dan melon itu sebenarnya kita untuk waktu lebih singkat, sementara kadang kita juga kalau pas rezeki dalam waktu singkat, kadang kita juga memperoleh hasil yang alhamdulillah lumayan. Cara pengolahan lahan dari awal, kita untuk bedengan seperti ini kan kita masih tenaga manual manusia. Jadi sebenarnya dari awal sebelum pengolahan ini, prediksi saya harusnya setengah bulan puasa kita panen, tapi karena keterbatasan tenaga, jadi waktu itu agak molor. Nah, pengolahan lahan untuk pertama kita keringkan dari tanaman padi, terus kita habiskan jeraminya. Setelah itu kita buat bedengan untuk semangka. Sebenarnya ini kan kita tanam tumpang sari antara melon dan semangka dengan harapan kalau melon itu boros tempat dan kita tumpang sari sama melon supaya hasilnya bisa paling tidak kita lebih lah. Nah, di situ pertama setelah menjadi lahan kita siram dolomit 1 minggu sebelum pupuk yang lain. Untuk di dalamnya kan kita kasih KCL, Ponska, Set A, sama kompos. Nah, pengolahan kita campur semua, terus kita setelah tercampur kita tutup mulsa. Nah, setelah kita tutup mulsa, mungkin kita sambil menyemai benih. Kurang lebih untuk kita benih 8-12 hari lah. Kita tergantung dari benih itu nanti siap tanam. Karena ini musimnya musim hujan, takutnya kan nanti bahan-bahan yang di dalamnya itu larut sama air hujan, itu langsung seperti cuaca ekstrim kita langsung tutup, Mbak. Nih, jadi kita pendiamannya setelah ditutup. Ini untuk luas lahan kira-kira 900 meter persegi dengan populasi kalau semangka saja itu 600-an. Tapi karena kita tambah melon, ya jadi melonnya 400-an, terus nganunya 600, ya 1000 ya. Karena yang untuk telasah kita semangka, terus yang berdiri melon, bisa menambah hasil, semoga saja ya, untuk melon. Tapi kita juga ekstra untuk lanjaran. Ajirnya itu kemarin kita bikin sekitar 500-an. Soalnya kan kadang kita buat untuk nahan angin juga, sementara untuk kita kasih palangan yang untuk menggantung buah, Pak. Untuk yang mulsa baru sebenarnya itu kita siksat antara jarak melon itu kita ambil 60 cm, terus siksaknya itu kita semangka yang untuk kita telasahkan dari siksakan tadi itu tengah-tengahnya harus kita lubangi nanti untuk pemupukan ulang, maksudnya susulan. Ini kita pakai, kalau semangka itu maksimal kan mereka sering kali itu pakai 5-6 meter. Tapi untuk bedengan itu kita pakai mulsa yang ukuran 120. Jarak bedengan sebenarnya cuma Mbak, itu sirkulasi air bagus saja. Kira-kira 50-an. Mulsa untuk semangka itu kan kita pakai jerami atau ilalang kering. Itu supaya
resapan air langsung. Misalnya kan sekarang cuaca ekstrim, ketika hujan deras, terus ini kan yang tengah ini juga dicangkul, Mbak. Iya, ini tadi dicangkul untuk resapan air. Jadi kalau misalnya dulu bekas padi terus nggak dicangkul, itu air kan menggenang. Buah semangka waktu dia itu sudah berbuah terus kena genangan air, riskan, Mbak. Nanti setelah tanamannya itu mulai setengah meter mau sampai di tengah, itu baru kita susul, kita cangkul yang tengahnya. Tinggi bedengan kurang lebih 20-an cm, Mbak. Sudah aman soalnya yang pas lingkar luarnya saya kasih selokan kecil, tempat pembuangan drainase air. Ketika air mulai meluap langsung masuk sana. Kebetulan kan bawahnya ada terasering yang lebih rendah tuh. Oh iya, untuk melon kita ambil varietas Medista. Itu sebenarnya untuk Medista itu tidak premium, akan tetapi di pasaran sangat laku. Jadi untuk daerah sini itu mudah kita dalam mengeluarkan hasil. Untuk semangka kita pakai lentera. Lentera juga alasannya seperti itu. Umur pendek, cuma 60 hari toh. 60 hari, terus di pasaran juga mudah kita membuang. Sebenarnya kalau varietas itu kita kadang-kadang ganti-ganti, Mbak. Kadang-kadang kita mau benih tersebut tapi kadang tidak ada. Sementara kadang ada tapi mahal, kita cari yang yang terjangkau untuk petani. Ya. Untuk dulu waktu setelah 7 hari tanam itu langsung kita kasih Ultradap, Growmax sama Trichoderma dengan asumsi bahwa itu untuk akar-akaran supaya cepat berkembang toh. Dan alhamdulillah untuk cuaca ekstrim ini dengan kita perhatikan di akar, alhamdulillah bisa lolos dengan pertumbuhan seperti ini, hasil seperti ini. Nah, setelah itu untuk selanjutnya mungkin kita ke intensif nyemprot di umur 7 hari. Kalau di umur segitu kan tumbuhan juga masih kecil, jadi kita pakai dosis-dosis yang rendah, tidak langsung dosis yang tinggi. Terus untuk penyemprotan kita pakai fungi sama insek sama manuhara atau kemarin itu, terus sama kita kasih, kalau umur kecilan perekatnya juga sedikit. Dan kita untuk penyemprotan 3 hari sekali, tapi dalam 3 hari kita rolling antara sistemik dan kontak. 2 kali kontak, 1 kali sistemik untuk fungi maupun insek ya. Kita melakukan pemupukan ulang yaitu di umur 18 hari. 18 hari kita kocor. Nah, untuk ngocor kita pakai yang sisa kemarin untuk kita masukkan pengocoran ditambah manuhara. Pengocoran NPK 16 sama Ponska malah saya jadikan satu waktu itu. Soalnya kita hemat waktu dan tenaga. Nanti di usia 18 hari kan tumbuhan sudah masuk masa vegetatif pas laju-lajunya. Kita pakai itu nanti terus di umur 26 hari kita continue tapi sedikit-sedikit, Mbak. Iya, continue tapi sedikit-sedikit waktu itu dari pupuk susulan di dalamnya itu. Nah, sekarang kan sudah masuk masa pembuahan. Jadi fokus kita nanti ke pembesaran buah. Untuk manuhara kita aplikasikan waktu itu dari umur, kebetulan pas kurang lebih 14 harian. Spray
maupun kocor. Kocor awal kita juga pakai Panohara. Soalnya setiap kali spray saya campurkan. Alhamdulillah setelah saya aplikasikan itu, daunnya sampai sekarang bertahan hijau dan juga sekalipun siang itu tidak layu, mengurangi rontok, jadi daunnya tidak rontok. Dan kita untuk mencari calon-calon buah untuk semangka juga tiap hari itu pasti ada. Oke. Kalau penyiraman saya rasa tidak perlu, bahkan kadang kita mah kewalahan untuk membuang air ketika hujan deras. Kalau di musim kemarau itu sangat diperlukan, tapi kan kadang kita sekalipun hujan kita ngocor, tapi kan kocoran itu isinya dari termasuk KCL, Ponska, itu kita pakai air terus kita kocorkan. Sebenarnya itu bukan penyiraman, penambahan nutrisi di dalam tanah. Oke. Kalau melon sama semangka itu kebetulan kan untuk melon kita pakai ajir, terus kita kasih tali dari atas sampai bawah itu untuk perambatan. Sementara nanti kalau melon itu dari daun pertama itu sudah tumbuh tunas air. Kalau dibiarkan itu nanti pasti itu ada calon buahnya. Jadi untuk seleksi buah kita hilangkan tunas air. Karena setiap kali tunas air pasti ada calon buah yang nanti juga mempengaruhi dalam pertumbuhan karena dia ikut membesar. Nanti kita pilih, karena kalau calon-calon buah yang tidak bisa membesar seperti ini bisa dikatakan gagal. Kita buang semua tunas air, baru kita ikat. Untuk pengikatan yaitu dahan yang dari pohon itu buat penyangga. Jadi kita untuk dahan dari pohon itu untuk penyangga kita ikat, buahnya jadi gantung. Usahakan buah tarik ke atas, tidak menyentuh mulsa. Jadi nanti posisi buah semuanya menggantung. Karena itu sebenarnya kita ambil dari terbawah itu 8 atau, tapi kan kita lihat apakah calon buah dari 8 ke 12 itu bagus atau tidak. Jadi kita cari yang sekalipun itu nanti bisa ke 14 atau 15 tapi yang bagus. Kadang kan calon buah itu ada yang penjol, ada yang mungkin kemakan ulat atau apa. Jadi dibesarkan tidak baik, itu kita hilangkan, kita cari yang baik. Tapi minimal untuk pembuahan 8 ke atas lah. Nanti tergantung pohonnya sehat dan tidak toh. Soalnya nanti kalau misalnya sudah penggantungan buah, terus ujungnya ini sudah kita ambil 20 daun, lalu kita potong. Tapi kan sementara ini saya biarkan karena cuaca ekstrim. Kita mengantisipasi kalau daun yang sini rusak. Kalau daun yang sini rusak kita masih punya yang atas. Tapi kalau kita langsung potong, nanti kehabisan daun kita malah repot mengatasi pembesaran buah. Oke. Kalau semangka itu juga perlu perempelan tunas air, dan semangka kita ambil yang dari daun 14 ke atas, lebih panjang, lebih tinggi. Mempengaruhi untuk pembesaran buah. Semakin dia ke atas semakin besar. Tapi kan kadang kalau terlalu ke atas kita nunggunya juga kelamaan, Pak. Tapi kalau dia mendekati ke pangkal biasanya semangkanya kurang besar, Pak. Untuk melon kita menyisakan 1 atau 2 tergantung pohonnya. Ketika pohonnya itu kok gagah, mampu untuk kita buahkan 2, kita buahkan 2. Tapi kalau melihat kondisinya kok kecil atau apa, kita fleksibel kita. Pohonnya kurang besar, maka kita pilih 1 buah yang kita besarkan. Dan untuk buah itu kita sisakan daun
satu setelah buah, supaya nanti bisa mencari nutrisi untuk buah tersebut. Jadi tidak langsung kita potong di atas buahnya persis, tapi kita sisakan masih satu tangkai daun, dengan harapan nanti untuk mencari makanan buah tersebut. Kita ikat, terus kita gantungkan. Semangka kan dari batang utama kita ada 2 atau 3. Nah, nanti kita buahkan ada yang 2, ada yang 1. Kita juga kondisional, Mbak. Kita sulurkan ke atas. Pertama, hemat lahan. Nah, soalnya kalau kita terasa seperti ini kan makan tempat, Mbak. Makan tempat, lagi pula nanti untuk melon ketika dia itu menyentuh bawah, itu pas pengenetan tidak sempurna. Semangka sebenarnya ada juga yang kita lihat sistem yang dinaikkan, tapi kan antara batang semangka dan semangkanya belum seimbang kalau kita nggak pakai penyangga bawahnya. Mungkin ya itu bisa, tapi kita akali mungkin kita pakai sesuatu yang bisa menyangga. Tapi kalau melon kan batangnya melon itu kuat untuk menahan. Nah, misalnya melon kan 2 atau 3 kilo, sementara semangka bisa 5 kilo batangnya. Kalau kita gantung mungkin ya. Untuk melon kalau kita tanam di hamparan seperti ini hamparan terbuka ya. Ini rata-rata mereka setiap kali calon buah itu pasti jadi kita nggak perlu mengawinkan. Mungkin juga karena faktor dari binatang-binatang, entah itu serangga-serangga atau lebah ya. Tapi kalau di greenhouse itu kadang-kadang kan mereka ada yang mengawinkan. Tapi kalau di hamparan seperti ini, hampir setiap pohon dan calon buah itu hampir semua jadi. Jadi kita tidak perlu untuk mengawinkan. Sementara untuk semangka memang kita harus mengawinkan. Dan untuk semangka sendiri, dalam satu pohon non biji itu kan ada 2 bunga pejantan dan bunga betina. Bunga semangka betina ada calon buahnya. Jadi kalau betina bawahnya itu pasti ada calon buah. Sementara kalau bunga jantan ini enggak ada calon buah. Nah, perbedaannya seperti itu. Jadi yang kita kawinkan adalah bunga betinanya dengan bunga jantan. Jadi kita taburkan, kita metik bunga jantan, terus kita oles-oleskan bunga jantan di pucuk bunga betina supaya benang sarinya nempel di sini. Nah, mungkin untuk lebih baiknya kita coba itu masih ada menyisakan serbuk sari kuning-kuning di tangan seperti ini, berarti ini masih bagus. Soalnya kadang-kadang kalau kesiangan atau apa, serbuk sarinya itu sudah menghilang. Nah, jadi ada serbuk yang tertinggal. Nah, ini yang nanti tertinggal di bunga betina dan untuk membuahi bunga betina tersebut. Nah, ini bunga yang sudah 2 hari, tanda-tanda jadi dia membesar dan warnanya segar. Sementara kalau bunga tidak jadi, dia kecil, warnanya tua dan bangka kalau di sini menyebutnya. Untuk melon dan semangka kan kebetulan satu jenis tanaman, jadi hambanya hampir sama. Dari awal kita nanam, hama pertama itu kebetulan kan kita juga waktu itu bekas lahan padi dan kering, itu yang banyak macam jangkrik dan bekicot. Waktu awal tanam banyak, jadi kita harus mencari. Nah, setelah itu, setelah mulai tumbuh, karena musim ekstrim seperti ini, yang paling kan jamur. Nah, jamur kita
perhatikan tiap hari gejala maupun ulat juga ada, ada ulatnya juga. Tapi yang paling riskan kalau musim-musim seperti ini adalah jamur. Untuk pembasmiannya kita spray tiap 3 hari sekali sama dengan fungi. Kalau lalat buah itu mulai dari muncul calon buah itu kita sudah menggunakan korakron. Jadi dengan harapan bau-bauan seperti memang dikhususkan untuk lalat buah, jadi mengurangi, paling tidak mengurangi. Iya, kita sudah pakai itu dari calon buah. Untuk test break itu biasanya sudah mulai bisa dipanen. Jadi biasanya yang test break itu dari tengkulak, terus dia lihat bahwa itu sudah siap untuk panen berapa hari sebelumnya kan, baru di test break tingkat kemanisannya, apakah dia berani metik dengan kemanisan segini atau perlu ditambah kemanisannya. Sebenarnya kalau sudah tua, sudah siap panen itu bisa di test break berapa. Misalnya kurang memenuhi dari tingkat yang diinginkan, itu nanti bisa kita kasih KCL pemanis untuk menambah kemanisan. Ini kemarin saya full melon dengan tanaman 1200, itu bisa menghasilkan untuk melon semua itu kan ada tingkatan A, B, C dari apa, bahwa besarnya masuk A, terus agak kecil masuk B, itu hampir 2 ton ya, Pak. Kurang lebih 2 ton. Kalau melon kan naik turun ya, kemarin itu 8.000. Tapi kan ini kan Mbak, memang karena cuaca ekstrim, jadi kadang-kadang untuk perkawinan juga kita sulit. Gagal di perkawinan, di kawin, kadang yang sini sudah besar, yang sini baru kecil, jadi mungkin tidak bisa serentak panen nih. Untuk melon, karena melon itu di desa juga peminatnya kurang terlalu banyak, apalagi kan kalau cuma untuk dimakan sendiri, kadang-kadang kan orang belum paham. Biasanya kalau melon kita ke tengkulak, tapi kalau semangka karena animo masyarakat di sini juga tinggi sekali, itu ya saya jual sendiri. Biasanya tengkulak ke sini terus masuk breed, dia berani, kita petik, timbang, sudah. Untuk perawatan melon dan semangka kebetulan ini kan bersanding ya. Ini sampai hari ini antara semangka dan melon kok banyak masalah di semangka, yaitu ketika mulai tumbuh itu banyak yang keriting. Sementara melon dari sekian pohon saya menemukan alhamdulillah cuman 4 atau apa yang keriting, sementara semangkanya banyak ya. Kadang-kadang kan masih bisa terselamatkan, tapi kalau melon sudah keriting kita belum bisa mengatasi. Kita sebenarnya lebih, kalau ke musim kemarau itu lebih ringan, soalnya kadang-kadang kan untuk semprot intensitasnya kita juga agak lama, tapi musuhnya kadang-kadang malah trip. Mohon maaf, ini juga mungkin bagi petani di sekitar sini khususnya yang menanam semangka, hanya khusus semangka, itu lahan pinggirnya masih bisa dimanfaatkan untuk melon, jadi bisa menambah hasil karena tanaman antara melon dan semangka sejenis. Jadi dalam memelihara juga tidak ada perbedaan, tapi bisa nambah hasil, cuman kita juga perlu nambah ajir dan tenaga ekstra. Terima kasih kepada mitra tani yang telah mendampingi kami dari Pupuk Manohara, dan saya juga mohon kepada penonton yang lain, kita berbagi ilmu. Mungkin ada, kalau saya kekurangan atau apa, bisa kita sharing, tukar-tukaran pengalaman.
karena saya juga petani otodidak. Petani otodidak ini. Mungkin seperti itu. Makasih.